Sejauh ini Pak, hingga akhir tahun 2025, gambaran kondisi segmen bisnis dari Bull sendiri masing-masing seperti apa? Kalau sampai akhir 2025 ini dan 2026, kami lihat sih untuk sektor kapal tanker minyak dan gas masih sangat menjanjikan gitu. Karena memang seperti tadi saya katakan banyak faktor yang mendukung dan mendorong perkembangan tarif sewa. Contohnya kalau dilihat untuk contohnya kapal tanker VLCC yang mungkin 3-4 bulan yang lalu tarif sewa baru 30-40 ribu dolar per hari. Sampai saat ini sekitar 150 ribu dolar per hari, yang berarti adalah perkembangan yang sangat tinggi gitu. Dan ini kita lihat masih ada berpeluang untuk ke depan lebih baik lagi. Tetapi kalau kita lihat untuk sektor kapal tanker Aframax maupun Handysize yang memang kita fokusnya di situ lebih baik lagi, karena memang seperti tadi saya katakan armada dunia cenderung tidak meningkat itu, malah mungkin ada kemungkinan penurunan sedikit. Tapi justru kita lihat itu sebagai landasan yang baik untuk kita bisa mengembangkan bisnis kita ke lini usaha baru gitu. Karena memang kalau kita lihat di dalam negeri maupun di luar negeri banyak peluang untuk bisa mengembangkan lini usaha FPSO dan FSO dan juga FSRU gitu. Oke, artinya sejauh ini pendapatan dari Bull mayoritas dari segmen bisnis yang mana Pak? Kalau sampai saat ini mayoritas pendapatan Bull adalah dari kapal tanker minyak gitu. Sampai akhir tahun ini memang kalau secara full year-nya tentu masih kapal tanker minyak gitu. Tetapi karena kita targetkan sebelum akhir tahun ini kami akan menuntaskan penambahan armada baik di FPSO, FSO maupun LNG market. Kami yakin untuk tahun 2026 komposisi pendapatan Bull akan sangat berubah gitu. Oke, artinya ada perubahan komposisi pendapatan ya Pak ya? Iya betul, karena memang segmen yang kita akan kembangkan sekarang bukan hanya untuk kapal tanker minyak, tetapi untuk LNG dan juga produksi minyak offshore menggunakan FPSO atau FSO dan juga membantu ikut serta dalam perencanaan pemerintah untuk gasifikasi dengan pengembangan FSRUs gitu. Untuk penambahan armadanya sendiri berapa banyak dan butuh dana berapa Pak? Sampai akhir tahun ini kita targetkan minimal 3 dan kalau dalam segi nilainya kita masih sedang kerja untuk mengoptimalisasi gitu. Oke, nanti pendanaannya artinya dari mana Pak? Baik dari dana operasional maupun dari pendanaan dari perbankan gitu. Oke, untuk yang beberapa waktu lalu ada skema private placement, ini apakah akan berbeda juga Pak? Oh iya, itu bagian dari pengembangan selanjutnya lagi nanti. Oke, jadi berbeda dengan rencana penambahan armada yang existing saat ini ya Pak? Iya, bagian dari situ sih sebetulnya, secara keseluruhannya. Nah kemudian untuk skema private placement nanti, ini kan yang sekarang akan ada penambahan sekitar 3 armada ya Pak? Yep. Nanti dari skema private placement yang dana segar sekitar 200 miliar rupiah tadi, ini dananya akan digunakan untuk apa saja Pak? Berapa banyak armada yang akan dibeli? Itu yang kami sedang finalisasi, karena yang jelas dana yang kita dapat dari private placement itu hanya baru tahap pertama. Oke. Karena justru kalau kita lihat ke depan, tantangan kami bukanlah apakah ada peluang atau tidak untuk perkembangan usaha, tapi justru karena saking besarnya peluang untuk mengembangkan usaha, maka dari itu challenge kami adalah bagaimana untuk kita bisa merambah semua peluang ini. Gitu. Nah, maka dari itu kita melihat selain dari purely dari corporate action begitu, maupun dari dukungan dari perbankan, tetapi kita juga melihat bagaimana mungkin kita bisa menjalin kerjasama strategis untuk bisa sama-sama menyokong pengembangan proyek-proyek FPSO, FSO, dan FSRU. Karena kebutuhan dana akan sangat besar, karena pada saat ini pun kita sedang mengikuti tender untuk 3 FPSO yang kebutuhan dananya bisa miliaran, dan juga FSRU yang juga sesuai rencana kelistrikan negara diperkirakan akan ditenderkan sampai 5 FSRU. Jadi ini semua yang tentunya akan memerlukan banyak investasi
Maka dari itu itulah tantangan kami untuk bisa mewujudkan semua rencana ini. Dan semua ini akan ditargetkan 2026 artinya Pak? Atau ada timeline beberapa tahun ke depan? Ya, kalau by nature, kalau FPSO atau FSO itu ada tahap pembangunannya. Tapi kita harapkan sesuai rencana atau timeline dari tender, itu ada sudah kepastian untuk dapat atau tidaknya by first half of next year gitu. Oke, kita tunggu update-nya ya Pak Kevin. Dan terkait dengan bisnis dari Bull sendiri, sejauh ini cakupannya di wilayah mana saja sih Pak? Apakah terfokus di domestik atau sudah ada di kancah global juga? Justru kita yang banggakan adalah karena armada kami itu sesuai standar internasional yang memang sangat tinggi sekali. Ya itu mesti ada sire inspection, ada cap one dan segala-galanya gitu. Nah karena memang kita bisa juga bersaing di kancah internasional, maka dari itu pada saat ini kebanyakan kapal tanker kami itu menjelajahi Eropa, Asia, Timur Tengah dan juga Afrika gitu. Jadi dia pokoknya memburu di mana tarif sewa yang paling optimal untuk kapal-kapal kami. Gitu. Untuk wilayah cakupannya sendiri, apakah ada wilayah lain yang belum digarap oleh Bull? Pada saat ini fokusnya kami ke situ karena memang kita masih harus pengembangan armada dulu baru bisa mencakup daerah-daerah lain yang mungkin termasuk Amerika. Gitu. Tapi kalau kita lihat pada saat ini daerah operasi yang paling optimal memang antara Eropa, Middle East dan China. Karena kita lihat pada saat ini paling banyak itu kan produksi masih dari Timur Tengah gitu dan Eropa. Nah, tapi konsumsi tetap paling banyak di India dan di China. Tetapi seiring dengan banyaknya produksi yang meningkat dari belahan barat dunia, tetapi peningkatan konsumsi tetap di belahan timur dunia. Maka kita lihat kemungkinan ke depan kita akan juga ke Amerika juga gitu. Oke, target untuk Amerika sendiri Pak, apakah nanti juga ini dari segi tantangan akan cukup berbeda jika dibandingkan dengan pelayaran ke daerah Middle East, kemudian Eropa? Sebetulnya kita in the past juga pernah ke Amerika gitu. Jadi kita sudah pernah ke Amerika, memang sebelum actually ke Amerika. Mirip sih, kalau dulu kan kita biasanya operasi hanya dalam lingkup Indonesia. Jadi waktu dulu kita pertama kali, ataupun Asia. Nah waktu dulu kita pertama kali ke Eropa, kita juga was-was nih, itu bisa nggak itu. Tapi sudah terbukti. Dan ini sebetulnya kita sebagai kapal bendera Indonesia ke Eropa, itu suatu tantangan tambahan lebih daripada biasa. Karena apa? Karena di Eropa tidak pernah melihat kapal berbendera Indonesia. Jadi sangat disorot oleh para semua authorities, itu Port State Control, itu selalu pengen naik ke kapal, inspeksi kapal, gitu. Jadi benar-benar kapal harus perfect, kalau nggak bakal bisa di detention gitu. Nah, karena dengan pengalaman itu kita lihat ya yang penting kita sesuai biasa standar internasional bisa. Nah, waktu kita ke Amerika dulu pun juga kita tidak ada masalah. Jadi kita bisa berkeyakinan untuk ke situ. Cuma memang kita lihat ke depan potensinya lebih mungkin dari Kanada.